Silakan, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jemaah wabarakatuh. Al-Fani yang saya hormati, Alhamdulillah pada pagi hari ini kita mendapatkan narasumber yang sangat baik ya, yang ada cerita tentang di Mekah dan sebagainya itu, yaitu Dr. Eli Warti Maliki, Presenter MA ya, yang nanti akan bicarakan tentang perempuan ya. Jadi perempuan membicarakan perempuan ini antara teks-teks Al-Quran dan lembaran literasi klasik. Baik, silakan Bu Eli untuk presentasi. Nanti setelah itu ada diskusi. Silakan Bu. Baik, saya share screen dulu ya. Iya. Ya, sudah tampak. Belum slideshow. Bentar. Slideshow-nya belum kelihatan ya? Belum. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan, jelas. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul dalam forum yang mulia ini, dalam forum yang penuh berkah ini untuk saling mengingatkan, saling memberi dan menerima kebaikan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Atas perjuangan beliau, kita dapat menikmati kehidupan yang seperti sekarang ini, penuh dengan petunjuk, penuh dengan huda, di mana manusia tidak akan mampu menemukan jalan itu tanpa bimbingan dari Rasulullah SAW. Selanjutnya terima kasih kepada Buya Hasani dan juga lembaga secara umumnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan topik ini. Pada pagi hari ini saya ambil topik tentang perempuan antara teks-teks Al-Quran dan lembaran literasi klasik. Sebelum kita berbicara tentang teks-teks Al-Quran menyangkut perempuan, saya ingin mundur sedikit ke belakang. Melihat bagaimana kondisi perempuan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai Rasul dan Khatamul Anbiya wal Mursalin dan sebagai Rasul yang terakhir. Kita melihat sepintas tentang peradaban Cina kuno, ya, di masa itu sampai sebelum Islam datang itu kondisi perempuan masih belum dianggap, artinya masih dipertanyakan. Peradaban Cina kuno masih mempertanyakan apakah perempuan ini manusia atau tidak. Itu masih mereka adakan ijtima, rapat-rapat ya, untuk menetapkan perempuan ini manusia atau tidak. Karena di berbagai belahan dunia perempuan masih belum dianggap sebagai manusia seutuhnya. Peradaban kuno memperlakukan perempuan dan menganggap perempuan bahwa perempuan itu adalah makhluk juga seperti laki-laki, hanya saja laki-laki diciptakan oleh ilahul khair, oleh Tuhan kebaikan. Akan tetapi perempuan diciptakan oleh ilahus syar, yaitu Tuhan keburukan atau Tuhan kejahatan. Jadi yang menciptakan saja sudah berbeda. Yang satu yang menciptakan laki-laki diciptakan oleh Tuhan kebaikan, sedangkan perempuan diciptakan oleh Tuhan kejahatan. Itulah sikap peradaban Cina terhadap perempuan. Sementara di India kita lihat yang peradaban yang tua itu kan Cina dan India ya. India sendiri memperlakukan perempuan seperti itu. Ketika suami meninggal, misalnya kalau di India itu kan orang yang sudah meninggal itu dibakar. Jadi di dalam peradaban India kalau seorang suami meninggal
maka istrinya akan ikut dibakar bersama suaminya. Itulah kondisinya. Nah, lalu bagaimana pula dengan peradaban di Arab Jahiliyah? Ini peradaban-peradaban kuno di dunia, di antaranya 3 ini yang terpenting. Bagaimana kondisi perempuan di tengah-tengah bangsa Arab? Kita diberikan kabar tentang hal ini oleh Al-Quran, ya, peradaban Arab Jahiliyah. Di sini di surat An-Nahl ayat 58 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Ya. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah atau merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Yatawaru minal qaumi min su'i ma busyira bih. Ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Ala sa'a ma yahkumun. Ia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Begitulah kondisi perempuan di dalam bangsa Arab, dalam masyarakat Arab sebelum Islam diturunkan. Jadi kalau seorang perempuan hamil dan dia akan melahirkan, kalau dulu belum ketahuan jenis bayi dalam kandungan itu, kalau sekarang kan udah bisa diketahui ya. Kalau dulu belum bisa diketahui apakah anak yang akan lahir ini laki-laki atau perempuan. Jadi perempuan itu atau keluarga itu deg-degan istilahnya, khawatir, ketakutan kalau nanti yang lahir anak perempuan. Nah, kalau memang ternyata yang lahir anak perempuan, maka anak itu akan langsung dikubur hidup-hidup, bayi tersebut. Itu kondisinya di negara Arab. Sehingga beginilah gambarannya disebutkan di dalam Al-Quran, kalau dengar kabar lahir anak perempuan, mereka akan sangat malu dan mereka sangat terhina. Apakah akan mereka pelihara anak ini dalam kehinaan atau dikubur saja hidup-hidup. Luar biasa masyarakat jahiliyah memperlakukan perempuan sangat-sangat hina. Kemudian Islam dalam kondisi yang seperti itu, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membawakan risalah, mendeklarasikan tentang persamaan manusia. Dalam ayat ini disebutkan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi dalam kondisi yang begitu buruk, di mana perempuan diperlakukan di seluruh belahan dunia, ya, sebagai barang yang bisa diperjualbelikan, perempuan itu diperlakukan sebagai pemuas nafsu seksual laki-laki. Perempuan tidak diberikan hak apa-apa kecuali untuk melayani laki-laki dan memenuhi kebutuhannya. Di semua peradaban, di peradaban Barat juga seperti itu. Waktu itu juga Barat belum maju, perempuan tidak punya hak apa-apa, baik dari segi harta, hak sosial, hak politik, hak ekonomi. Perempuan tidak diberi hak. Bahkan di negara Saudi di tempat saya tinggal, ya, sampai kemarin-kemarin itu, walaupun Islam sudah 14 tahun diturunkan di negara itu, perempuan masih belum diperkenankan untuk memiliki perusahaan sendiri. Itu puluhan tahun kemarin ya, tapi sekarang semuanya sudah berubah. Jadi begitulah perempuan di semua belahan dunia saat itu, dari tidak memiliki eksistensi, kemudian Islam mendeklarasikan bahwa manusia itu di mata Allah sama semuanya kecuali yang takwa, tanpa melihat jenis kelamin, apakah laki-laki atau perempuan. Ini kan sangat revolusioner. Nah, ini hanya terjadi dalam ajaran Islam
di saat itu, deklarasi itu di saat dunia ini sedang gelap. Dan deklarasi ini sebenarnya lebih kepada menguntungkan perempuan. Ya, kalau laki-laki memang sudah jelas eksistensinya sebagai manusia diakui oleh semua peradaban. Seperti yang saya sampaikan tadi, oleh peradaban Cina dikatakan bahwa laki-laki diciptakan oleh Tuhan kebaikan. Tapi Islam justru datang mengatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama di mata Allah, yang membedakan hanya ketakwaan. Oh, seharusnya saya ke sini dulu. Ini penciptaan manusia dulu. Jadi dari deklarasi itu, bagaimana untuk menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki itu sama? Allah menegaskan lagi dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya. Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan menggunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Allah melalui wahyu menerangkan tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Ya, kalau tadi peradaban Cina mengatakan laki dan perempuan beda yang menciptakannya. Ada Tuhan yang berbeda yang menciptakan. Kalau dalam Islam, laki dan perempuan diciptakan oleh Tuhan yang sama. Nah, cuma nanti ada perbedaan dalam penafsiran nanti tentang nafsun wahidah. Ya, dan ulama pada umumnya di tafsir klasik itu menyatakan bahwa nafsun wahidah itu adalah Nabi Adam. Nah, ini nanti ada efek terhadap bagaimana kemudian para mufassirin menafsirkan ayat ini. Itu hubungannya tadi dengan peradaban Cina ya, kita kembali kepada deklarasi kemanusiaan. Nah, persamaan laki dan perempuan tadi, bahwa Allah sudah mempersamakan laki dan perempuan, tidak ada perbedaan. Kemudian di dalam surat At-Taubah Allah menegaskan, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasuluh wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Setelah menjelaskan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa tanpa membedakan jenis kelamin. Kemudian dalam surat At-Taubah ini Allah menjelaskan lagi bahwa orang-orang beriman, laki-laki ataupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd. Satu sama lain adalah saling menolong. Di sini nanti yang terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran. Aulia nanti menjadi kepada arti aulia itu jadi wali. Wali itu nanti masuk kepada wali nikah. Nah, secara umum ayat ini menjelaskan perpaduan peran. Nah, ini perpaduan peran antara laki-laki dan perempuan itu dikatakan ba'duhum awliya'u ba'd, sama-sama ya'muruna bil ma'ruf. Sama-sama yanhauna 'anil munkar. Nah, nanti di sini terjadi degradasi, ya'muruna bil ma'ruf dianggap dakwah di luar, dan itu hanya peran laki-laki. Yanhauna 'anil munkar, untuk mencegah kemungkaran itu
dianggapnya dalam hal dakwah saja dan hanya laki-laki yang berdakwah di luar, sedangkan perempuan nanti sebagai makhluk domestik. Itu terjadi nanti pergeserannya dalam penafsiran. Kita lanjut dulu Khalifatullahi fil ard. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa kau hendak menjadikan khalifah di bumi itu? Orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dalam ayat ini Allah menyebutkan, Allah menceritakan atau mengabarkan kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan makhluk di muka bumi yang Allah sebut sebagai khalifah. Khalifah itu artinya orang yang akan membangun bumi, yang akan memakmurkan bumi secara turun-temurun. Nah, nanti apa di sini khalifah ini bukan hanya berarti laki-laki ya. Karena dalam penggunaan istilahnya setelah itu khalifah digunakan untuk menyebutkan pemimpin negara seperti Khulafaur Rasyidin. Khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, khalifah kedua Umar bin Khattab, khalifah ketiga Utsman bin Affan, dan khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian khalifah pengertiannya menjurus kepada pemimpin suatu negara. Padahal maksud di sini khalifah ini sudah mencakup laki-laki dan perempuan juga yang akan memakmurkan, yang akan membangun bumi ini secara keseluruhan. Nah, kemudian dalam istilah penggunaannya di situ ada perbedaan atau pergeseran penggunaan istilah sehingga nanti berujung kepada degradasi atau perendahan terhadap perempuan tidak lagi sejajar dengan laki-laki seperti yang dimaksudkan oleh surat Al-Hujurat 13 tadi. Dan ini tadi sudah saya bacakan bahwa Allah menciptakan laki dan perempuan, artinya hanya satu Tuhan. Kalau di Cina tadi Tuhannya dua, yang laki Tuhan kebaikan, yang perempuan itu Tuhan kejahatan. Kalau dalam Islam hanya satu Tuhan yang menciptakan laki dan perempuan. Nah, dari situ penafsiran tentang penciptaan ini disebutkan di dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa fa innal mar'a khuliqat min dhila. Nah, ini yang saya garis merah ini, yang saya warnai merah ini, bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk. Ya, hadis. Wa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu. Jadi tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Wa in taraktahu lam yazal a'wad. Fastausu bin nisa'i khairan sebenarnya. Ya, diriwayatkan dari Abi Hurairah, berwasiatlah pada wanita karena wanita diciptakan dari tulang rusuk dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Jika kamu coba meluruskan tulang rusuk yang bengkok itu, maka dia bisa patah. Namun bila kamu biarkan, dia akan tetap bengkok. Untuk itu, nasihatilah para wanita. Nah, di sini mulai terjadi pergeseran makna penciptaan perempuan dari unsur yang satu, dari Tuhan yang satu, kepada subordinasi. Makanya kalau mufassirin ya qudama yang para mufassir pada masa tabi'in dan tabi'in menafsirkan nafsu wahidah itu sebagai Nabi Adam, tidak termasuk Hawa di situ. Kenapa? Karena penciptaan Hawa itu diceritakan oleh hadis bahwa dia diciptakan dari tulang rusuk. Sedangkan Al-Quran sama sekali tidak mengisyaratkan tentang penciptaan perempuan.
Jadi Al-Quran cuma mengisyaratkan tentang penciptaan manusia secara keseluruhan. Nah, hadis ini kemudian menjadi permasalahan. Ya, banyak yang mengatakan bahwa ini adalah hadis Israiliyat, hadis-hadis yang ada di dalam kitab Kejadian atau Perjanjian Lama gitu di dalam Kristen. Ya, dalam Islam sendiri tidak pernah disebutkan tentang subordinasi penciptaan perempuan. Kemudian kita masuk kepada surat An-Nisa, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Dalam ayat ini ada yang saya beri warna merah ya. Di sini lafaz yang menjadi persoalan dalam permasalahan perempuan. Baik, kita bacakan artinya dulu. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, perempuan. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka, sebab itu maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka dari tempat tidur dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Nah, di sini kita akan membahas dua lafaz ya, qawamun sama wadribuhunna. Ar-rijalu qawamun. Nah, qawamun di sini ya, kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Ini kita masuk ke dalam literasi klasik. Yaqulu ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kata Ibnu Katsir, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu artinya apa? Ai ar-rajul qayyim 'ala al-mar'ah. Bahwa laki-laki itu qayyim qawwam. Ai huwa raisuha. Artinya dia laki-laki itu raisuha, pemimpinnya, kepalanya, wa kabiruha dan pembesarnya, wal hakim 'alaiha, sebagai hakim terhadap perempuan, wa muaddibuha, dan juga laki-laki itu adalah yang mendidik perempuan, idza a'wajat, kalau perempuan itu bengkok atau membelok. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din, artinya di anna rijal afdal minan nisa. Nah, ini ada ya di semua kitab tafsir ini ya, bahwa bima faddalallahu itu artinya ar-rijal afdal minan nisa, bahwa laki-laki itu lebih baik dari perempuan. Warrajul khairum minal mar'ah. Laki-laki itu lebih baik dari perempuan. Kita tadi sudah mengungkapkan tentang surat Al-Hujurat ayat 13. Allah tidak membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Bukan karena jenis kelaminnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Tapi dalam tafsir dikatakan laki-laki lebih utama dari perempuan, laki-laki lebih baik dari perempuan. Nah, inilah karena laki-laki lebih utama dari perempuan, nah terjadilah peradaban yang seperti Arab jahiliyah itu yang menguburkan anak perempuan hidup-hidup. Jadi masih terpengaruh oleh situasi bangsa Arab, masyarakat Arab yang ada waktu itu. Ini perlu banget dianalisa ya. Bahwa tafsir-tafsir seperti ini masih berada di lingkungan kondisi budaya yang semacam itu. Makanya keluar tafsir-tafsir yang mengatakan laki-laki lebih afdal, laki-laki khair, lebih baik. Kita lanjut, pandangan ini diperkuat sama oleh ayat yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Para mufassirin, hampir semua mufassir, Tabari, Ibnu Katsir, Jalalain, Qurtubi, hampir semua kitab tafsir mengatakan bahwa ar-rajul afdal minal mar'ah, laki-laki lebih utama, lebih mulia daripada perempuan. Buktinya apa? Buktinya dalam surat An-Nisa mengatakan
bahwa Allah mewasiatkan kepada anak-anakmu laki-laki mendapat 2 bagian dari perempuan. Ini membuktikan bahwa laki-laki afdal, laki-laki lebih utama, bahwa laki-laki lebih baik. Ini menurut para mufassir. Ya, ayat lain yang memperkuat adalah ayat di Al-Baqarah ini, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, sampai ayat yang selanjutnya. Ini ayat sangat panjang. Fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan. Nah, jika tidak ada 2 orang laki-laki sebagai saksi dalam jual beli atau dalam utang piutang, farajulun wa imra'atan, maka hendaklah laki-laki, 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Artinya di sini menurut tafsir ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, menurut tafsir bahwa harga perempuan itu setengah harga laki-laki. Buktinya warisnya cuma dapat setengah dari warisan anak laki. Syahadatnya juga setengah dari kesaksiannya, juga setengah dari kesaksian laki-laki. Nah, menurut mereka ayat-ayat ini memperkuat bahwa laki-laki lebih utama dan lebih baik. Termasuk juga masalah qadha, masalah hakim. Ya, di bangsa Arab perempuan tidak boleh menjadi hakim. Bahkan sampai hari ini masih di beberapa negara, nah perempuan tidak boleh menjadi hakim. Sedangkan di Indonesia, Masya Allah, kemarin hakim konstitusi aja ada perempuan ya. Ibu apa namanya, Ibu Eni. Kemudian masalah wilayah ammah, masalah kepemimpinan publik, itu perempuan tidak boleh. Ini dalam literatur klasik. Jadi bukan perempuan cukup di rumah aja sebagai peran domestik, adapun kepemimpinan di luar, RT, dari mulai RT, RW, kelurahan, kecamatan, bupati, gubernur, sampai kepala negara, itu termasuk wilayah ammah, perempuan tidak boleh untuk memegang jabatan itu. Sekali lagi saya katakan ini dalam literatur klasik. Kemudian masalah ta'addud, masalah poligami. Ya. Poligami, bagaimana laki-laki nggak lebih baik dari perempuan? Bagaimana laki-laki nggak lebih utama dari perempuan? Buktinya, kata mereka, laki-laki boleh kawin 4, sedangkan perempuan tidak boleh. Inilah alasan mereka memperkuat kenapa laki-laki itu lebih mulia dan lebih utama dari perempuan. Lanjut melihat nih tafsir wadribuhunna ini. Wadribuhunna kan arti pukullah mereka ya. Dalam berbagai riwayat, saya kumpulkan semua riwayat-riwayat itu, Sa'id bin Jubair mengatakan pukulan yang tidak melukai. Kalau menurut Ibnu Abbas, pukulan yang tidak melukai dan tidak membuat tulang menjadi patah. Menurut riwayat Qatadah, pukulan yang tidak melukai maksudnya yang tidak keterlaluan. Menurut riwayat Atha, pukulan yang tidak melukai seperti siwak dan lainnya. Menurut Hajjaj, pukulan yang tidak melukai maksudnya yang tidak berbekas. Saya menganalisa bahwa nampaknya para mufassir mencoba memaknai wadribuhunna ini dengan arti memukul fisik. Cuma mereka mengatakan memukul dengan pukulan jangan yang menyakitkan. Artinya mungkinkah orang yang emosi, marah, terus dibolehkan memukul, tapi mukulnya pelan-pelan misalkan. Itu sangat dalam kenyataannya sulit ya. Kalau orang yang emosi, marah, ya apapun bisa dilakukan. Saya mencoba menganalisa, nampaknya seperti bingung memilih kata-kata untuk menerang pukulan yang tidak melukai, sebab tidak ada contoh dari Rasulullah yang bisa diikuti. Rasulullah tidak pernah memukul istri-istri beliau. Rasulullah tidak pernah memukul pembantu-pembantunya. Bahkan menghardik saja tidak pernah. Bagaimana dengan memukul fisik? Tidak ada satupun hadis yang menerangkan tentang perlakuan kasar Rasulullah terhadap istri-istri beliau. Bahkan baginda melarang memukul hamba Allah. Hadis lain mengatakan, nah ini, tapi Rasulullah justru menyampaikan, kalau Rasulullah SAW, la tadribu ima Allah. Rasul justru dalam hadisnya
melarang memukul makhluk Allah. Ya, bukan saja manusia, bahkan hewan apapun tidak boleh disakiti. Nah, bagaimana kita mau menafsirkan wadribuhunna itu sebagai memukul secara fisik? Lanjut. Nah, di sini kita berbicara. Saya nggak sempat mengurai lebih panjang karena waktu tadi cuma buat beberapa waktu saja untuk membuat makalah ini. Kita lihat sedikit tentang ini tafsir ya, literasi klasik. Ini dalam ayat 228 surat Al-Baqarah. Di situ ada ayatnya bunyinya walir rijali alaihinna darajah. Bagi laki-laki alaihinna atas perempuan 1 derajat. Ini teksnya bunyinya begitu. Bagi laki-laki atas perempuan 1 derajat. Ini salah satu yang memperkuat pandangan mereka bahwa laki-laki lebih mulia. Karena dalam ayat ini disebutkan laki-laki lebih daripada perempuan 1 derajat. Nah, bagaimana kita bisa mengkonfirmasikan antara ayat ini dengan surat Al-Hujurat ayat 13 tadi? Kan ini bisa bingung ya. Di dalam surat Al-Hujurat dikatakan inna akramakum indallahi atqakum, tidak membedakan derajat laki-laki dengan perempuan. Yang dibedakan derajatnya karena ketakwaan. Tapi dalam ayat lain Allah juga membuat pernyataan walir rijali alaihinna darajah. Nah, kemudian para mufassirin mengambil penggal ayat ini untuk mengokohkan bahwa laki-laki afdal minal mar'ah warrajul khairum minal mar'ah. Ayo kita lihat ayat ini, ayat 228 dari surat Al-Baqarah. Ayat itu dimulai dengan wal mutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Fala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna. Nah, ayat ini dimulai dengan dan para wanita-wanita yang ditalak oleh suaminya. Ya, ayat ini dimulai dengan wal mutallaqat. Jadi ini ayat bercerita tentang urusan rumah tangga, urusan domestik, urusan hubungan antara suami dan istri. Kalau terjadi perceraian, maka laki-laki perempuan yatarabbas nabi anfusina salasat quru, artinya perempuan harus menahan diri, tidak boleh menikah dulu sebelum iddahnya selesai. Kemudian di ujung-ujung ayat disebutkan walir rijali alaihinna darajah. Walahunna, sebelumnya ayatnya berbunyi walahunna mislul lazi alaihinna. Bagi perempuan sama seimbang antara hak dan kewajibannya. Kemudian walir rijali alaihinna darajah. Bagaimana kita menafsirkan lirijali alaihinna darajah ini? Teksnya kayak begitu. Bagaimana Al-Quran itu saling bertentangan satu sama lain, seakan-akan seperti begitu. Nah, karena itu kita harus memahami konteks ayat ini. Konteks ayat ini tentang rumah tangga. Jadi apa yang dimaksud dengan lirijali alaihinna darajah? Nah, ini kan tentang rumah tangga, tentang masalah perkawinan. Dalam Islam, kalau seorang laki-laki ingin menikahi perempuan, maka dia harus membayar mahar, dia harus memberikan nafkah, ya, dia harus menanggung semua kebutuhan istrinya. Sedangkan perempuan adalah pihak yang menerima. Nah, laki-laki karena dia memberi nafkah, itu dia tadi, laki-laki memberi nafkah, karena itu laki-laki yang memutuskan perceraian. Jadi perceraian itu ada di tangan laki-laki. Kenapa laki-laki dibolehkan menceraikan, sedangkan perempuan tidak? Karena laki-laki sudah membayar mahal, apalagi di tradisi Arab. Laki-laki kalau mau menikah itu harus menyiapkan mahar yang sangat mahal dengan emas-emas perhiasan selengkapnya, kemudian rumah, mulai dari rumah, AC, tempat tidur, dan sampai sendok, itu tanggung jawab laki-laki, harus menyiapkan sebelum pernikahan. Nah, kalau misalkan ini kan diprotes, kenapa laki-laki boleh menceraikan istri, sedangkan istri tidak boleh menceraikan suami.
inilah persoalannya ayat 228 ini tentang urusan rumah tangga. Kenapa laki-laki boleh menceraikan istri? Karena dia sudah membayar mahar, nafkah, dan lain sebagainya. Sedangkan istri tidak. Kalau misalkan istri di Arab itu, dia kalau menikah dia punya banyak harta ya, karena dapat mahar, dapat segala-galanya, dan dia senang-senang di rumah. Yang belanja ke pasar pun, belanja sayur pun laki-laki. Seandainya talak itu di tangan perempuan, maka perempuan dengan suka-suka hati kalau dia naksir sama laki-laki lain atau laki-laki lain naksir sama dia gampang aja bilang kepada suaminya, talak tuka, saya ceraikan kamu karena saya ada laki-laki lain yang mau ngelamar saya dengan mahar yang lebih mahal misalkan. Betapa ruginya laki-laki setelah dia memberikan semua segalanya, tiba-tiba dia diceraikan oleh perempuan yang tidak punya kewajiban apa-apa. Jadi yang dimaksud lirijali alaihinna darajah di sini adalah hak suami dalam hal perceraian, dalam hal memutuskan perkara cerai. Derajat dalam talak. Nah, karena itu kita melihat ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, itu dimulainya dengan ya ayyuhan nas. Ayatnya dimulai dengan ya ayyuhan nas, panggilan untuk seluruh manusia. Ayat ini adalah ayat universal, berlaku untuk seluruh manusia di muka bumi ini. Bedakan dengan ayat 228 ini yang hanya urusan dalam rumah tangga dan urusannya tentang perceraian. Jadi beda antara dua ayat ini, walaupun ada kata-kata lirijali alaihinna darajah, maka tafsirnya harusnya kepada persoalan rumah tangga, khususnya menyangkut masalah perceraian. Sedangkan ayat 13 surat Al-Hujurat adalah ayat universal tentang persamaan manusia, tentang deklarasi persamaan manusia, laki, perempuan, bangsa manapun, kulit apapun. Jadi begitu kira-kira. Di hadis lain juga mungkin ini la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan, ini juga salah satu hadis yang memperkuat pandangan bahwa perempuan itu subordinat, bahwa perempuan itu tidak mampu melakukan apa-apa. Kalau perempuan tidak boleh diangkat sebagai pemimpin, karena kalau perempuan diangkat sebagai pemimpin maka akan hancurlah suatu bangsa. Ini saya teliti semua itu dalam disertasi saya. Kemudian wasyawirhum fil amri, wasyawirhunna wa khalifhunna. Jadi wa khalifhunna dalam Islam kan wa amrohum syura bainahum. Dalam berbagai persoalan hendaklah bermusyawarah. Bermusyawarah itu bukan hanya sesama laki-laki, termasuk juga bermusyawarah dengan perempuan. Tapi hadis mengatakan bermusyawarahlah dengan perempuan, tapi jangan dipakai pandangannya. Artinya khalifuhunna, jangan dipakai pandangan perempuan. Nah ini kan gharib ya, aneh. Sampai ke masalah fikih juga seperti itu. Kita temukan dalam literasi klasik ta'rif an-nikah, definisi nikah. Secara etimologi, kemudian lughatan wa syar'an, menurut istilah, bahwa an-nikah katanya at-tamlik, hakut tamlik, hak pemilikan laki-laki terhadap perempuan. Jadi kalau udah nikah, berarti perempuan itu sudah menjadi milik sepenuhnya laki-laki. Atau dikatakan juga nikah luwatan hakul istimta, hak untuk bersenang-senang. Artinya apa? Hak bersenang-senang laki-laki dengan tubuh perempuan. Jadi penafsiran-penafsiran ini sangat zukuri, sangat maskulin. Padahal di dalam Al-Quran disebutkan kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Artinya ada kesejajaran dalam hal itu. Nah ini yang membuat perempuan selalu ditempatkan sebagai subordinat dan hanya artinya memenuhi syahwat laki-laki tanpa pernah dibincangkan bagaimana kebutuhan perempuan itu. Nah ini kita juga memaklumi karena boleh dikatakan bahwa mufassir pada umumnya, bahkan mungkin semuanya ya, saya belum menemukan mufassirah, itu kan semuanya laki-laki. Jadi lebih cenderung pemikirannya kepada maskulin. Nah ini satu lagi yang menjadi kendala sampai kepada masalah kaidah usul fikih. Ada satu kaidah yang mengatakan darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kemudaratan lebih diutamakan daripada
mencapai atau mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan. Nah, kaidah ini banyak sekali digunakan untuk persoalan perempuan. Hal-hal yang diwajibkan di dalam Al-Quran, di dalam hadis, dengan menggunakan kaidah ini itu bisa berbalik menjadi haram. Misalkan contohnya tentang pendidikan. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Siapa orang-orang yang berilmu di sini? Laki dan perempuan, tidak dibedakan. Bahwa menuntut ilmu fardhu ala kulli muslim wa muslimah. Kewajiban menuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki dan perempuan. Nah, dalam kenyataannya, dalam istimbatul ahkam di lembaran-lembaran buku fikih itu, perempuan justru dilarang keluar rumah ya untuk menuntut ilmu karena dianggap perempuan adalah fitnah. Fitnah yang akan membuat kerusakan. Karena perempuan dianggap sebagai fitnah, maka dia tidak boleh keluar rumah. Dia tidak boleh menuntut ilmu karena dulunya kalau menuntut ilmu itu harus keluar rumah. Nah, kalau perempuan keluar rumah akan menjadi fitnah. Nah, kerusakan ini harus dicegah. Karena itu perempuan-perempuan muslimat selama lebih dari 10 abad tidak ikut berkontribusi dalam dunia keilmuan. Jadi kira-kira begitu gambaran tentang perempuan. Saya tidak bisa menguraikan karena waktunya tadi hanya sedikit ya. Jadi saya gambarkan secara umum tentang literasi klasik. Satu persatu itu semua tertulis sebagai turas, sebagai peninggalan sejarah yang hasil karya yang luar biasa dari para ulama kita. Apakah mereka salah? Oh, menurut saya mereka tidak salah. Ya, inilah yang ada dengan zamannya ketika itu. Masih zaman dalam kegelapan, belum ada teknologi. Memang kondisinya seperti itu. Dan perempuan masih dalam kondisi di seluruh belahan dunia belum dikenal haknya. Orang belum berbicara tentang hak asasi manusia. Tapi Islam sudah berbicara tentang hak asasi manusia. Dan ulama sudah menguraikannya dalam qawaid al-khamsah itu qawaid daruriyat al-khamsah hifdzul din, hifdzul mal, hifdzul nafs, hifdzul aql, hifdzul ird. Islam sudah berbicara tentang itu 14 abad yang lalu. Nah, manusia sekarang baru berbicara tentang hak asasi manusia. Jadi Islam jauh lebih dulu dan lebih komprehensif membicarakan berbagai hal menyangkut perempuan. Saya rasa itu gambaran yang bisa saya berikan tentang perempuan antara teks-teks Al-Quran dan lembaran literasi klasik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan atau tidak pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.